Sebelumnya terima kasih atas waktunya yang sudah menyempatkan waktu di sini. Baiklah, ini adalah pertemuan kedua kita dalam kegiatan Praktikum, mana yang sudah dilakukan yang pertemuan pertama itu melalui online yaitu WhatsApp, yang kedua ini pertemuan juga melalui online yaitu dengan Google Meet. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan sedikit tentang materi yang akan kami sampaikan ketika di pertemuan ketiga secara offline, yang dimana kami itu mengambil judul dengan pentingnya peran pemuda dalam sosial budaya. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada rekan saya, dipersilakan. Assalamualaikum. Di sini saya akan menyampaikan materi dari kami mengenai pentingnya peran pemuda dalam sosial budaya. Peran organisasi kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman wawasan Nusantara di kalangan pemuda Indonesia. Pengertian organisasi kepemudaan. Organisasi kepemudaan pada dasarnya adalah wadah berhimpun para pemuda yang berkumpul disebabkan adanya persamaan profesi, ikatan primordialisme, keagamaan dan lainnya. Yang bagian B ini yaitu peran organisasi kepemudaan dalam wawasan Nusantara, di mana organisasi kepemudaan dapat melakukan penerapan wawasan Nusantara dalam berbagai dimensi kehidupan manusia. Yang ini dapat dijalankan melalui berbagai bentuk kegiatan bagi berikut. Yang pertama itu keteladanan, yang kedua itu pendekatan formal, tiga komunikasi, empat integrasi, dan yang kelima yaitu pendidikan non formal. Pandangan pemuda terhadap pentingnya tata krama dan budaya. Tata krama dalam moral adalah hal yang berperan sangat penting di dalam kehidupan. Pengajaran tata krama sangat penting untuk diajarkan pada anak sedini mungkin agar menjadi kebiasaan dan karakter yang tertanam kuat sehingga kelak dewasa. Pemuda adalah manusia yang mempunyai peran penting di dalam masyarakat. Dalam hal apapun pasti tidak luput dari peranan pemuda, seperti mengadakan kegiatan keagamaan, seni budaya, pendidikan agama, bahkan dalam hal pemerintahan. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Pendidikan Nasional Universitas Indo. Sebelumnya terima kasih atas waktunya teman-teman sudah menyempatkan waktu untuk di sini. Sebelumnya perkenalkan, saya Reski Tiara Putri dan Saya Fezi Sania. saya Yolanda Putri. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan tentang materi yaitu pentingnya peran pemuda dalam sosial budaya. Baiklah, akan kami sampaikan saja materinya. Yang pertama itu pentingnya peran pemuda dalam sosial budaya. Yang pertama, pengertian organisasi kepemudaan. Organisasi kepemudaan itu pada dasarnya adalah wadah yang menghimpun para pemuda yang berkumpul disebabkan adanya persamaan profesi, ikatan primordialisme, keagamaan, dan lainnya. Organisasi itu tumbuh dan berkembang sebagai lembaga formal dengan mengutamakan kesadaran dan tanggung jawab sosial dengan semangat dari, oleh, dan untuk pemuda. Yang kedua itu, baiklah teman-teman, selanjutnya itu ada peran organisasi kepemudaan dalam wawasan Nusantara. Organisasi kepemudaan itu dapat melakukan penerapan wawasan Nusantara dalam berbagai dimensi kehidupan di Indonesia. Ini itu dapat dijalankan melalui berbagai bentuk kegiatan sebagai berikut. Yang pertama itu ada keteladanan, di mana melalui metode keteladanan ini dalam sikap perilaku kehidupan sehari-hari itu kepada lingkungannya. Dalam hal ini, peserta dapat diberikan contoh nyata bagaimana berpikir, bersikap, dan bertindak dengan lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, sehingga itu timbul semangat kebangsaan yang selalu cinta tanah air. Yang kedua itu ada pendekatan formal, di mana hal ini itu dapat dimulai dari tingkat anak-anak sampai perguruan tinggi, kursus-kursus, dan sebagainya. Yang ketiga itu ada komunikasi, di mana wawasan Nusantara itu melalui metode komunikasi adalah tercapainya hubungan komunikatif secara baik yang akan mampu menciptakan iklim saling menghargai, menghormati, mawas diri, dan tenaga rasa sehingga tercipta kesatuan bahasa dan tujuan tentang wawasan Nusantara. Yang keempat itu ada integrasi, di mana integrasi itu wawasan Nusantara melalui metode integrasi adalah terjalinnya persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir itu yang kelima adalah pendidikan non formal, di mana dilakukan melalui perlibatan masyarakat dalam dikit tentang wawasan Nusantara sehingga semua komponen warga negara Indonesia mengenal kondisi geografis Indonesia. Kesadaran pemahaman ini akan memperkokoh nasionalisme dan menghilangkan rasa kebanggaan yang berlebihan. Baiklah, selanjutnya itu akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini tentang pandangan pemuda terhadap pentingnya peran
Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain dalam menjalankan kehidupannya. Begitu pun sebaliknya. Interaksi sosial adalah proses sosial yang mana manusia tidak akan pernah dan bisa lepas untuk berhubungan dengan sesamanya. Dalam kehidupan, manusia akan selalu berpapasan dengan orang lain dan melakukan interaksi. Interaksi dengan sesama akan selalu dilakukan di berbagai kondisi. Fenomena keseharian seperti saat bekerja sama sampai ketika konflik terjadi. Karena hal tersebut sudah melekat di kehidupan kita, interaksi sesama manusia akan menimbulkan banyak pengaruh. Maka dari itu terdapat aturan-aturan yang dibuat seakan-akan mengikat kita agar tidak bertindak melebihi batas. Disitulah tata krama memegang perannya. Tata krama atau sopan santun adalah suatu cara aturan yang diwariskan dan berkembang di dalam budaya masyarakat yang dapat digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain, untuk menjalin keakraban, saling pengertian, dan saling menghormati, sesuai dengan ada yang telah ditetapkan. Namun, tata krama di kehidupan yang kian modern ini makin hari menjadi hal yang semakin langka dan memudar, khususnya di kalangan anak muda. Modernisasi zaman yang terus berkembang dapat menimbulkan banyak dampak positif maupun negatif. Secara tidak langsung, karena memudahnya sopan santun dalam berinteraksi, identitas kita sebagai bangsa Indonesia bisa memudar juga. Orang-orang dapat menghiraukan bahkan merupakan adat sopan santun yang sudah diajarkan sejak lama oleh nenek moyang kita. Hal tersebut digantikan dengan kebiasaan dan budaya dari luar yang belum tentu selaras dengan norma kita. Tata krama dan moral adalah hal yang berperan sangat penting di dalam kehidupan. Hal ini dikarenakan dengan adanya tata krama, seseorang dapat mudah untuk diterima di lingkungan masyarakat atau di lingkungan pergaulan lainnya. Maka dari itu, pengajaran tata krama sangat penting untuk diajarkan pada anak sedikit. Agar menjadi kebiasaan dan karakter yang tertanam kuat hingga kelak dewasa nanti. Namun, dengan adanya globalisasi yang kian kuat, dapat menurunkan tingkat moral dan tata krama daripada anak-anak bangsa. Kenyataannya yang dipaparkan dari penelitian ini bahwa memang adanya generasi moral dari anak-anak. Hal ini dapat diartikan sebagai adanya kesenjangan antara pengajaran di sekolah dan di rumah dengan pengaplikasian pada lingkungan masyarakat. Kemudian di sini ada upaya mengatasi pengaruh negatif budaya asing terhadap generasi muda di Indonesia. Budaya merupakan hasil dari seni cipta dan karsa dari masyarakat yang sejak dari dulu dan sudah turun-temurun. Setiap daerah terdapat masyarakat yang mempunyai budaya yang berbeda. Seperti Indonesia, mempunyai banyak sekali kebudayaan. Mengingat Indonesia memiliki beribu pulau yang berjajar. Bayangkan saja jika budaya dalam negeri saja banyak sekali, apalagi budaya luar negeri, yaitu budaya asing. Setiap negara-negara di dunia ini pasti tentunya memiliki budaya masing-masing untuk menandakan ciri khas dan karakteristik negara tersebut. Kita dalam hati sering bertanya, mengapa seorang mengalami kesusahan dalam berkomunikasi dengan orang dari budaya luar? Karena budaya memiliki pengertian, yaitu suatu budaya memiliki perangkat rumit, nilai-nilai, yaitu proses pembuatan dari suatu citra yang mengandung pandangan dengan keistimewaannya sendiri. Di dunia, Indonesia memang terkenal akan kebukaan dan keragaman budaya. Kita sebagai bangsa Indonesia memiliki beragam budaya yang tak terhitung jumlahnya. Selanjutnya ada jenis tari yang memang sudah diakui keberadaannya oleh dunia luar dan tidak mau kalah dengan yang lain. Hilangnya rasa toleransi bangsa Indonesia cukup tergiur dengan adanya hal-hal baru dari luar, tanpa mempertimbangkan bahwa itu baik diikuti atau tidak diikuti dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika ini dibiarkan mengalir begitu saja, maka akan terjadi malapetaka besar bagi seluruh bangsa Indonesia. Karena akan terjadi rusaknya nilai dan norma berlaku, bahkan mengancam ideologi dan dasar sebuah negara. Selanjutnya itu budaya berfungsi sebagai ciri khas yang menandakan karakteristik suatu masyarakat yang menempati daerah tersebut. Budaya berfungsi sebagai media untuk melengkapi kebutuhan hidup suatu masyarakat tertentu, dapat mengubah drama, sejahtera bahasa, baju adat, makanan, lalu daerah dan lainnya. Sebagai budaya mempunyai ciri atau karakteristik yang diantaranya itu diciptakan oleh sekelompok manusia berupa ide atau gagasan, berfungsi dinamis atau mengarah ke perubahan, diturunkan dari generasi ke generasi selanjutnya, merupakan norma yang berlaku, kepercayaan masyarakat setempat. Ada juga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi masuknya budaya asing sebagai berikut. Yang pertama, adanya kewarganegaraan yang pindah keluar negeri. Banyak orang Indonesia yang pindah ke luar negeri karena adanya beberapa alasan, seperti karena adanya
bencana alam yang terjadi di negara Indonesia karena masalah politik dan masalah kesenjangan ekonomi yang lainnya. Yang kedua yaitu adanya kerjaan negara Indonesia dengan negara lain, kerjasama antara negara lain ialah hal yang perlu dilakukan oleh setiap negara untuk terus maju dan berkembang sesuai zamannya. Semua negara di dunia ini pasti memiliki kekurangan dan kelebihan sendiri. Tidak mungkin setiap negara tidak memiliki kekurangan dan hanya memiliki kelebihan saja. Yang ketiga yaitu faktor kecanggihan teknologi, yang mana kecanggihan teknologi merupakan sudah ada sejak abad ke-20, namun belum secanggih teknologi zaman sekarang. Kecanggihan ini sangat berkembang pesat di kalangan remaja. Alat telekomunikasi remaja saat ini dapat bermanfaat dan lebih canggih dan multifungsi. Pada waktu dulu alat teknologi harus membeli secara terpisah radio, televisi, TV, komputer, dan penjelasan yang telah dipaparkan. Permasalahan itu yang menyebabkan terjadinya riset permasalahan. Oleh karena itu, maupun serta fokus penting dari riset permasalahan. Di sini permasalahan menjadi objek, semuanya tergantung kesadaran dari masing-masing individu, tergantung hati nurani, pikiran dan perasaan untuk membentengi diri dari pengaruh negatif budaya asing yang merusak jati diri bangsa. Namun, akan ada pihak yang lebih terlibat, yaitu diantaranya peran orang tua sebagai keluarga yang merupakan tempat pendidikan yang paling utama. Peran pemerintah dengan lebih menguatkan budaya dalam negeri dengan cara mendukung dan memfasilitasi serta menyadarkan seluruh rakyat Indonesia akan pentingnya suatu budaya. Oleh sebab itu diharapkan mampu terjaga dengan baik dan akan tetap ada sampai ke generasi selanjutnya. Peran pemuda yang dominan di masyarakat adalah peran dalam bidang keagamaan dan sosial. Dalam bidang keagamaan, pemuda dapat melakukan kegiatan pembelajaran, khususnya pada kalangan anak-anak yang haus ilmu tentang agama. Dalam bidang sosial, pemuda dapat ikut serta bahkan menjadi contoh dalam melaksanakan kegiatan yang diadakan oleh masyarakat setempat, seperti kerja bakti, penghijauan, kebersihan lingkungan, dan lain-lain. Semua hal ini akan dapat berjalan dengan lancar jika generasi muda dapat mengisi kegiatan dengan hal-hal yang positif. Peran pemuda dalam masyarakat tidak luput dari pendekatan sosial, yaitu menganalisis kebutuhan, keinginan, dan lingkungan sekitar. Adapun peran pemuda dalam masyarakat dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu peran pemuda yang didasarkan atas usaha pemuda untuk menyelesaikan diri dengan lingkungan. Yang kedua yaitu peranan pemuda yang menolak untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Baiklah teman-teman, terima kasih atas waktunya yang sudah mendengarkan ini. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.